Ya pemirsa, itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Kalau Anda lihat gambar di belakang saya, ini gambar Pak Ganjar tapi pasangannya masih tanda tanya. Sama dengan realita yang terjadi saat ini. Kalau Pak Anies sudah ada pasangan tapi Ganjar dan juga Prabowo belum punya pasangan. Malam hari ini saya akan ajak Anda untuk fokus saja ke Ganjar Pranowo. Kira-kira siapa sosok yang tepat untuk mendampingi Ganjar? Karena ada beberapa nama yang santer terdengar. Mulai dari kader partai lain, Ridwan Kamil, atau juga kader yang diusung koalisi dari P3 yakni Sandiaga Uno, dan juga Pak Mahfud MD. Siapa yang punya peluang lebih besar, kurang lebih, dan juga bagaimana kemudian tantangan ke depan, itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Mewakili Partai Golkar, Mbak Christine Aryani sudah bersama saya di sini. Selamat malam, assalamualaikum Mbak Caca. Bang Emrus Sohombing, udah lama banget ya sama Bang Emrus ya, udah lama banget zaman dulu kita ya. Oke, saya juga sudah tersambung dengan kader P3 kita di sini, Mas Ahmad Badulawi. Saya sama bajunya dengan Mas Owi, ini nggak tahu nih apakah kode juga nanti yang dipilih PDIP adalah hijau. Saya nggak tahu. Mas Owi, selamat malam, assalamualaikum. Salam Caca, selamat malam Kristina, Bang Emrus. Selamat malam Abangku. Karena saya bajunya hijau, nggak apa-apa lah. Spesial hari ini pertanyaan pertama langsung kepada Mas Owi. Mas Owi, P3 ini kan sudah lama sekali ya mendorong-dorong nama Sandi untuk berpasangan dengan Ganjar. Tapi sekarang yang santer adalah Ridwan Kamil. Bahkan kode-kode breaking news sebentar lagi Ridwan Kamil. Nah ini gimana ini P3 menanggapinya? Ya namanya aja dinamika politik. Karena politik itu penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan. Tapi kami optimis kader yang diusung oleh P3 untuk menjadi bakal cawapresnya Pak Ganjar sesuai dengan keputusan Rapimnas itu nanti yang akan diterima oleh Pak Ganjar sebagai bakal cawapresnya, termasuk juga dari koalisi khususnya dari Ketum PDI Perjuangan. Karena kita kan tidak serta-merta pokoknya Pak Sandi, tetapi juga ditambahi atau dilengkapi dengan reasoning ataupun penjelasan-penjelasan kenapa harus Sandi dan apa keuntungannya, keunggulannya kalau menggandeng Sandi. Nah, hal seperti itulah yang kami sampaikan kepada PDI Perjuangan. Soal kemudian ada dinamika terbaru, misalkan ada sejumlah nama yang kemudian disebut, ya biasalah namanya politik penuh dengan dinamika. Toh orang yang tidak direncanakan pun tiba-tiba menjadi pasangan koalisi gitu, misalkan di tempat yang lain. Di politik itu hal biasa. Namun demikian kami tetap optimistis Pak Ganjar ini akan berdampingan dengan Pak Sandi kalau ingin memenangkan Pilpres di 2024 mendatang. Oke, Mas Owi mungkin diberikan komentar, apa sih yang kurang dari Pak Sandi? Kenapa kemudian tidak langsung pilih saja Pak Sandi? Malah ini yang gencar ini Ridwan Kamil ini, menurut Mas Owi seperti apa? Ya, tidak ada yang kurang dari Pak Sandi, ini kan hanya untuk menguji kesabaran aja. Oke, menguji kesabaran ya. Oke, apakah benar-benar ini adalah ujian? Saya langsung tanya kepada Mbak Christina. Mbak, ini jadi benar nggak? Ini mau dipinang ini kader Golkar loh ini, Kang Emil bagaimana? Ini saya harap saya nggak salah forum ya kalau di sini topiknya Pak Ganjar. Nggak, kami di Partai Golkar sampai saat ini tentu masih mendorong Pak Erlangga Hartarto ya. Kami sudah membentuk koalisi dan tentu Pak Erlangga menjadi sosok yang semua kader Golkar saat ini pikir tepat untuk menemani Pak Prabowo. Nah kalau kemudian ada berita-berita, ini kan masih taraf berita di media sosial, taraf berita di ya beberapa media lah gitu ya. Jadi partai ini partai besar Mbak. Kita tidak dalam posisi mendengar ada satu istilahnya kabar burung atau gosip lalu kami menanggapi sebagai seolah-olah itu suatu kebenaran yang harus kami sikapi. Tidak, ini pendaftaran masih tanggal 10 nanti ya bulan Oktober, jadi masih ada cukup waktu dan kami saat ini tengah berupaya keras bagaimana agar Pak Erlangga ini bisa menjadi capres dari Pak Prabowo. Oke, Mbak Christina, apa jangan-jangan karena itu popularitas Kang Emil ini kan luar biasa, nggak didorong-dorong jadi cawapres sih Pak Erlangga, ya udah mending keluar aja ada yang naksir partai lain, bagaimana? Tidak seperti itu sih ya. Kalau di partai kan kita dari awal juga sudah punya kesepakatan ya bahwa seperti ini. Kami punya ketua umum loh Mbak. Ya. Masa ketua umum kami kemudian tidak kami usung itu kan salah, dan jangan lupa ini partai besar dengan infrastruktur yang merata ya. Kita mau bicara mana? Dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Miangas, kami punya infrastrukturnya. Dan ini semua akan solid bergerak mendukung kemenangan jika Pak Erlangga ditetapkan sebagai cawapres. Oke, Bang Emrus, tolong dong dikomentari karena
Bingung ini publik ini ya. Betul. Kita pikir sosok bacawa pres dari koalisi, dari kader lain ini santer terdengar. Bagaimana? Saya kira ini pertanyaan yang sangat bagus. Artinya publik kenapa jadi bingung? Siapa sih? Makanya saya terus terang, teman-teman partai politik ketika memasangkan calon presiden dan wakil presiden, basisnya adalah pragmatis. Oke. Kalau memang ideologi sudah dari dulu itu bisa dibentuk. Nah, saking pragmatisnya, begitu cairnya, sangat anomalinya. Coba kita lihat Golkar. Kemarin kan ada di koalisi dengan P3 sama apa itu namanya? Salah satu partai gitu ya, tiga partai. Tanda kutip bubar juga itu. Sekarang masuk ke Prabowo gitu kan. Kita nggak ada kepastian apakah Ganjar menjadi wakil presiden. Nah oleh karena itu saya kira ada wacana tentang breaking news misalnya seperti itu, saya kira sangat wajar. Golkar harus punya strategi. Artinya plan A, plan B juga disiapkan. Jadi kalau memang nanti tidak ada katakanlah kesepakatan kompromi politik di Prabowo, mengusung Prabowo, artinya tidak ada kepastian, tentu harus dibuat dong plan B. Yaitu apa? Ridwan Kamil. Karena menurut saya Ridwan Kamil adalah sosok yang bisa juga punya kompetensi dan juga punya katakanlah celung suara di Jawa Barat. Saya kira karena Ridwan Kamil sosok atau kader dari Golkar yang sangat luar biasa memimpin Jawa Barat. Saya kira ini sangat bagus dengan catatan. Ketika Ridwan Kamil nanti menjadi pasangan bagi Ganjar Pranowo, menurut saya harus membawa gerbong Golkar, jangan pecah seperti dulu dengan siapa itu? Udah deklarasi. Iya, artinya bisa lah. Kita lihat kemarin dengan siapa itu wakil presiden kita Yusuf Kala, kan tidak didukung, demikian. Oke, Bang, kalau kita berbicara mengenai pragmatis, ini bisa dua sisi ya. Yang pragmatis bukan hanya partai politik, tapi elit. Mengingat Sandi dan juga Ridwan Kamil bukan kader kultural dari partai tersebut, baik P3 maupun juga Golkar. Baik. Wajar dong loncat sini. Itulah, makanya loncatan kepentingan politik menjadi sangat tinggi karena basisnya dalam konteks pemasangan calon sangat pragmatis, sangat anomali. Beda kalau di Amerika Serikat. Memang dinamis, tapi bisa kita prediksi. Kalau kalau Demokrat menang, ini calon presidennya, ini wakilnya. Kalau di sini enggak, bisa enggak misalnya katakanlah dia ketua umum partai nanti bisa jadi dan jadi katakanlah menjadi kandidat menjadi pesaing, tapi masuk bergabung dengan Jokowi misalnya. Sangat dinamis, sangat cair. Oleh karena itulah saya mengatakan para politisi kita di Indonesia lebih cenderung berpikir saya pada posisi apa. Kalau kepentingan rakyat yang menjadi utama, harusnya mereka bicara, partai-partai itu bicara apa? Program, gagasan, visi misi. Ini yang kami tawarkan. Lalu mereka sodorkanlah tokoh. Ini kan persoalan kita dibalik dari segi teori manajemen. Artinya sosoknya dulu, baru disusun nanti visi misi. Ini saya kira tidak sesuai dengan scientific management. Mbak Kristina, kalau di internal Golkar sendiri sudah kasak kusuk nggak ya? Atau mungkin Japri lah, Kang Emilnya, bener nggak Kang gitu? Gitu gimana tuh Mbak Kristina? Enggak Mbak, makanya saya sih biasa aja gitu ya. Kita ya lucu lah, seperti tadi Mas Baidowi sampaikan ya, ini kan dinamika, semua cair. Ya inilah ini Bang Emrus, apa namanya, serunya politik ya nggak sih? Tiap hari bisa berubah-berubah. Tapi kami sih selama ini ya, semua grup dan lain-lain, semua kami masih solid. Dan kami dalam upaya menunggu nih. Saat ini kan one step by step. Tadi dibilang ada plan A, ada plan B. Betul. Tentu kami punya banyak ya, kalau partai besar ya pasti sudah punya banyak ini ya, pengalaman, ada rencana juga. Tapi saat ini rencananya fokus nih. Semua fokus bagaimana supaya menjadikan Pak Erlangga sebagai cawapres dari Pak Prabowo. Karena ini kan visinya udah sama sebetulnya. Kalau tadi Bang Emrus bilang ini begitu penuh dengan pragmatisme, visi tidak jelas lagi dan lain-lain. Belum dirumuskan. Sebetulnya yang pasti adalah kita semua sudah senang dengan pembangunan yang berjalan sampai saat ini ya. Pak Jokowi kemarin surveinya 82% itu bukan sesuatu yang kecil, dan sekarang kan kepentingan dari semua mayoritas adalah untuk melihat bagaimana keberlanjutan dari pembangunan ini. Nah, Pak Erlangga sudah sangat siap ya, tinggal udah nggak perlu belajar lagi, bukan sesuatu yang baru yang mesti dipelajari. Beliau sudah sangat paham. Pak Prabowo on the other hand, dia paham geopolitik seperti apa. Nah, geopolitik dan ekonomi ini kami lihat sangat baik jika dipadukan ya, untuk siapa ya, untuk masyarakat juga gitu, untuk rakyat juga, agar bisa melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi sejauh ini. Oke, sekarang sesaat lagi saya mau bahas kira-kira siapa yang paling cocok punya chemistry untuk Ganjar Pranowo, apakah Kang Emil ataukah juga Sandiaga Uno. Kalaulah nanti yang dipilih adalah Kang Emil, apakah PDIP akan kehilangan P3? Sesaat lagi.
Pak RK masuk berfasa cawapresnya Pak Ganjar, terus bilang mau ada breaking news pekan depan, itu gimana Pak? Maksudnya Pak? Itu tidak berkaitan itu breaking news ya. Tidak berkaitan, jadi Tidak. breaking news apa Pak? Tanya aja sama yang bersangkutan. Pak, kalau misalnya jadi cawapresnya Pak Ganjar gimana tuh Pak? Itu Pak, belum dibahas. belum dibahas. Ya, pasti ya. Ya, saya bantu. Ya, nanti. Ya, ya. Pak, kalau untuk mengenai RK bagaimana nih Pak proyeksinya? Ya, nanti akan ada pembicaraan, tetapi saat sekarang Golkar konsentrasi pada koalisi Indonesia Maju. Rencananya akan diproyeksikan menjadi apa Pak? Pak terkait Apa? akan diproyeksikan menjadi apa? Proyeksinya nanti. Apa? Tingkat gubernur lagi kah atau nasional? Kalau gubernur sudah disiapkan. Maksudnya bukan Kalau cawapres Pak? arti bukan RK Pak gitu ya gubernurnya. Nanti kita lihat. Kalau capres Pak, cawapres gitu? Tingkat nasional? Gimana Pak? Terima kasih Pak Erlangga. Golkar di koalisi Indonesia Maju. Oke, baik. Karena ini statement dari Pak Erlangga Hartarto, saya nggak bisa bilang statement juga karena tidak terlalu banyak yang disampaikan Pak Erlangga. Kalau kita membaca dari gesture Pak Erlangga, ini wartawan menduga-duga. Apa jangan-jangan nggak seneng ini Partai Golkar kalau RK pindah, itu bagaimana Mbak? Boleh Ini dijelaskan? paling seneng deh ya menduga-duga, membaca-baca dong. gestur, semuanya jadi ahli baca bahasa tubuh. Enggak lah Mbak, yang ini kan ya pasti saya mengerti banget apa yang Pak Ketum sampaikan tadi ya. Beliau kan nggak mungkin menanggapi setiap ada kabar burung di luar sana, setiap ada kasus terus langsung beliau menjadikan, oh ini saya harus tanggapi. Kita kan pasti besar, kita bikin kebijakan itu ada dasarnya gitu. Apa yang sudah diputuskan lalu gara-gara ada di sebelah tiba-tiba kasus ada sesuatu terus kita langsung mengamini itu atau mengomentari itu tidak tepat juga. Dan lagian ini kan belum pasti. Tadi Mas Badowi juga sampaikan ada Mas Sandy Uno, ada Pak Mahfud. Ini juga belum jelas gitu loh ya. Tapi kalau kami Partai Golkar tetap nih konsisten dari awal sampai terus ke depan kami ingin mengusung Ketua Umum kami Pak Erlangga Hartarto yang tadi kita lihat sama-sama sebagai cawapres dari Koalisi Indonesia Maju. Sekarang saya mau ke Mas Owi. Tampaknya ini Pak Sandi atau juga Mas Sandi kalau populer ini dengan Ridwan Kamil. Misalnya memang nanti akan dipilih Ridwan Kamil, bagaimana ini? Apakah PDIP harus kehilangan P3? Ataukah jangan-jangan ini Sandi akan merapat ke Prabowo, ini cinta lama bersemi kembali, ngikut juga ini P3, bagaimana? Kalau dibilang kalah populer, enggak. Dari berbagai survei itu Pak Sandiaga menempati urutan pertama. Dan memutuskan kami berkoalisi dengan Pak Ganjar itu bukan keputusan jalanan. Dan mengusung Pak Sandi sebagai bakal cawapres itu bukan juga keputusan jalanan, tetapi keputusan yang dihasilkan oleh mekanisme internal partai, hasil Rapimnas. Nah, sampai saat ini kita masih berpegang teguh terhadap hasil Rapimnas itu, belum ada pikiran untuk bergeser sedikit pun. Karena kalaupun bergeser secara politik, mengubah sikap politik itu juga harus diputuskan melalui forum yang serupa atau setidaknya forum yang lebih tinggi. Masih ada waktu 1,5 bulan ke depan untuk kami terus berikhtiar. Karena tugas kami sebagai politisi itu hanya berikhtiar. Selanjutnya terserah takdir. Nah, ikhtiarnya seperti apa? Melakukan pendekatan ke PDIP, melakukan pendekatan ke Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga menyampaikan keunggulan-keunggulan dari Sandiaga Uno. Kenapa harus Sandi yang kami usulkan sebagai bakal cawapresnya Pak Ganjar, tentu dengan berbagai kelebihannya. Misalkan dari aspek koalisi ini melengkapi koalisi merah dan hijau, bahasa Jawanya koalisi Bangjo, Abang karo Ijo, koalisi nasionalis religius. Pak Sandi memperkuat di sisi aspek ekonominya. Pak Sandi mewakili luar Jawa, Pak Ganjar Jawa, karena dua komponen kekuatannya kalau disatukan, maka kemungkinan untuk menang itu lebih terbuka dibanding misalkan Pak Ganjar menggandeng tokoh partai lain. Nah, argumentasi-argumentasi seperti itu yang kita sampaikan kepada teman-teman PDI, dan welcome, artinya informasi itu diterima kan, tetapi kami juga memahami bahwa untuk memutuskan itu tidak bisa serta-merta, harus dilakukan kajian secara mendalam, ditimbang ke peluangnya seperti apa, keunggulannya seperti apa, dan juga dimusyawarahkan di antara para ketua umum partai. Itu yang terpenting. Baik, mungkin Bang Emrus boleh dianalisis. Mungkin tidak sih kalau pada akhirnya dipilih adalah Ridwan Kamil, jadi breaking news itu benar, ya sudahlah gagal P3 mengusung Sandi Uno.
pindah lagi ke Pak Prabowo. Saya kira CLBK. tidak. Saya kira Enggak tidak. ya? Karena keputusan P3 saya ikuti di media gitu ya. Sudah pilihan yang kukuh. Dan kemudian ketika P3 bergabung dengan PD Perjuangan saling menguntungkan. Artinya apa keuntungan bagi P3 adalah paling tidak dia berada di koalisi yang lebih stabil. Kalau kita lihat koalisi daripada katakanlah perubahan, saya kira masih guncang. Kemudian kita lihat koalisi Prabowo, itu Muhaimin sudah pindah juga. Yang stabil adalah PD Perjuangan, itu satu. Yang kedua, bahwa P3 tentu sudah mereka mengetahui, kan mereka yang datang ke PDI, mengetok pintu loh. Kalau mereka mengetuk pintu dan PDI membuka pintu, artinya di ruang tamu itu adalah wilayahnya PD Perjuangan. Dan mereka sudah sadar itu bahwa yang memutuskan nanti presiden dan wakil presiden menjadi hak prerogatif daripada Megawati. Dan sebelum mereka bergabung, mereka sudah sadar betul itu. Namun demikian, mereka tetap katakanlah mewacanakan Sandiaga Uno sebagai suatu yang disebut tadi pendekatan suatu hal yang wajar. Tetapi siapa calon Ganjar Pranowo yang akan diputuskan nanti, saya kira sangat dinamis, sangat cair, dan tidak tertutup kemungkinan salah satu kandidatnya adalah dari Golkar, yaitu Ridwan Kamil. Demikian. Oke, Mbak Kristina, misalnya memang nanti PDIP akan memilih Ridwan Kamil, ikut tidak kemudian Golkar? Kami bahkan belum membahas itu sama sekali. Tadi Mbak kayaknya nggak percaya, pikiran saya pasti udah tahu. Saya Tidak. gosok terus. Kami tidak membahas itu sama sekali. Biarlah itu menjadi kabar di luar. Tadi kalau Mas Baru bilang kabar jalanan gitu ya, masih Sasus dan lain-lain. Enggak. Kita partai besar, Mbak. Kita juga punya cara merumuskan kebijakan ya. Dan ini juga sudah matang. Ini adalah momentum yang kami tunggu-tunggu untuk mengusung ketua umum kami. Jadi kami stick dengan keputusan itu sampai seterusnya. Oke. Boleh sedikit tambahkan itu? Sedikit saja. Jadi kalau Ridwan Kamil yang dimajukan, saya optimis bahwa Golkar akan mendukungnya. Kenapa? Dari aspek komunikasi, Ridwan Kamil adalah sangat acceptable di Golkar. Dan dia punya kemampuan komunikasi yang sangat persuasi. Jadi pasti dia mendekati berbagai faksi-faksi yang ada di Golkar sebelum mengusung atau mencalonkan menjadi pasangan dari Ganjar Pranowo. Oleh karena itu saya mengatakan dengan kemampuan komunikasi yang dimiliki oleh Ridwan Kamil, Golkar akan memberikan dukungan tersebut karena dia akan melakukan komunikasi persuasi kepada kekuatan politik yang ada faksi-faksi di Golkar itu sendiri. Oke, meskipun tadi Bang Emru sedikit membantah bahwa kayaknya nggak P3 tetap akan istiqomah kepada PDIP, tapi ini politik segala macam bisa terjadi dan politik itu cair. Saya belum tanya kepada Mas Owi, kalau misalnya nanti Sandi Uno merapat kepada Pak Prabowo, ini godaannya luar biasa loh. Akan kuat iman nggak ya P3? Sesaat lagi. Jadwal pendaftaran pasangan Capres-Cawapres di pemilu 2024 1 bulan lagi akan dibuka. Namun, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo dan partai politik koalisi pendukungnya belum juga memutuskan siapa bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di masa akhir jabatannya sempat memberikan isyarat adanya berita baru yang penting atau breaking news pada pekan depan. Kode breaking news ini pun kemudian menjadi buah bibir di ruang publik dan dikaitkan dengan kemungkinan sosok Kang Emil menjadi bacawa pres Ganjar Pranowo. Kami mohon doa, takdir kami kemana kami tidak tahu, ya. Tapi insya Allah Allah memberikan yang terbaik. Tapi kalau minggu depan ada breaking news ya mohon dimaklumi. Kodenya itu aja. Terima kasih. Tak sedikit pengamat politik yang berpendapat sosok Ridwan Kamil disebut-sebut sebagai kandidat potensial pendamping Ganjar karena akan dapat mendongkrak elektabilitas Ganjar di Jawa Barat. Bisa dikatakan, Jawa Barat memang menjadi PR utama bagi Ganjar karena di 2 pilpres terakhir Joko Widodo yang diusung PDI Perjuangan tidak pernah menang di tanah Pasundan. Selain Ridwan Kamil, ada 2 nama lain yang juga digadang-gadang berpotensi dampingi Ganjar, yakni Menparekraf Sandiaga Uno dan Menko Polhukam Mahfud MD. Sandiaga Uno diperkirakan dapat meraup suara di luar Jawa, khususnya Sumatera.
Sementara itu Mahfud MD dianggap sebagai sosok yang cocok merepresentasikan warga Nadliin dan tokoh asal Jawa Timur. Banyak kalangan memprediksi Jawa Timur merupakan kancah pertarungan yang dapat menentukan kemenangan di Pilpres 2024. Ini bukan tanpa sebab. Di 2 Pilpres lalu, bisa dikatakan Jawa Timur menjadi faktor penentu kemenangan Joko Widodo atas Prabowo Subianto. Senin 4 September lalu, para ketua umum partai politik pengusung Ganjar Pranowo sudah menggelar rapat konsolidasi di kantor DPP PDI Perjuangan dan menentukan nama-nama tim pemenangan nasional. Dan nantinya nama kandidat bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo akan dirapatkan secara khusus oleh para ketua umum partai politik pendukung Ganjar. Tim TV One mengabarkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Selamat malam Mbak Caca, selamat malam para narasumber. Izinnya mau stand up dulu gitu. Berkaitan dengan tema hari ini, bahwa sulitnya memilih cawapres sama sulitnya seperti mencari jodoh. Tapi statement ini tidak berlaku bagi Pak Anies Baswedan sebetulnya. Karena di antara capres-capres lain, sepertinya Pak Anies yang terlihat tidak begitu sulit menentukan cawapresnya gitu. Di saat Pak Ganjar dan Pak Prabowo masih tahap mencari, Pak Anies tuh udah mendeklarasikan untuk meminang Caimin sebagai cawapresnya. Padahal pendaftaran sebulan lagi. Nah, ibarat pernikahan ini yang dinamakan pernikahan dini. Terlalu cepat gitu prosesnya. Tapi yang menarik dari Pak Anies ini adalah sebenarnya sebelum disandingkan dengan Caimin, Pak Anies itu sempat disandingkan dengan AHY. Bahkan promosinya udah tersebar luas. Baliho-baliho tuh udah terpampang di setiap sudut jalan. Buat yang nggak tahu, balihonya tuh isinya foto Pak Anies, sampingnya Mas AHY, slogannya perubahan dan perbaikan. Gara-gara slogannya perubahan dan perbaikan, lihat sekarang, beneran berubah pasangannya. Udah gitu jadi sulit balikan lagi, ya kan? Makanya hati-hati gitu. Nah, cuman yang namanya perjodohan dalam dunia politik kita semua nggak ada yang tahu gitu. Saya juga nggak kepikiran gitu gimana ya perasaan Pak SBY selaku orang tua dari Mas AHY gitu. Mungkin Pak SBY dalam hatinya menggerutu tuh, perasaan nyebar undangannya sama anak saya, katanya. Kenapa nikahnya sama orang lain gitu. Memang jodoh tuh dalam dunia politik apapun bisa terjadi. Jodoh di dunia politik bisa dijegal oleh banyak hal. Bisa karena orang tua, bisa karena orang lain, bisa karena orang dalam. Makanya harus hati-hati gitu. Nah, saya untuk riset materi ini, saya tuh banyak banget seliweran di media sosial. Ternyata rame banget isu tentang semenjak Pak Anies Baswedan memilih Caimin sebagai cawapresnya, menuai pro dan kontra di mata netizen gitu. Ada netizen yang komentarnya tuh menghibur gitu. Masa ada yang bilang katanya Pak Anies dan Caimin ini kurang cocok karena Pak Anies orangnya lucu, apalagi kalau udah bikin kebijakan katanya. Sementara Caimin orangnya cerdas. Yang satu lucu, yang satu cerdas, dibilang nggak cocok. Kalau emang Caimin nggak cocok, penggantinya mau siapa? Masa Cak Lontong? Tambah nggak cocok, nanti yang satu lucu, yang satu lontong. Udahlah Caimin aja gitu. Tapi apapun ya, untuk menyongsong Indonesia 5 tahun ke depan semuanya pasti sulit. Milih cawapres sulit, bahkan kami pun sebagai rakyat juga sulit memilih cawapres dan capres yang terbaik gitu. Cuman saran saya aja nih, nanti kan capres dan cawapres begitu sudah resmi terpilih dan menjabat, itu ibaratnya mereka udah nikah. Nah, partai-partainya yang menaungi beliau otomatis naik menjadi besan. Iya dong. Nah, saran saya dalam siapapun yang nanti terpilih dalam tahap seleksi dan pemilihan, saran saya ini mah, kalau bisa pilihlah pasangan yang ibu mertuanya nggak banyak ngatur. Itu aja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dhani, jadi politik ini nggak beda-beda jauh dengan nasibnya anak muda sekarang. Betul. Wajar anak muda sekarang banyak yang jomblo. Iya. Pasangannya ditikung mulu. Ditikung. Oke, nah, makasih Mas Dhani. Nah, hal yang sama saya tanyakan kepada Mas Owi. Mas Owi, ibarat kalau hubungan asmara ini antara PDIP dan P3 ini kan pacarannya udah lama, tapi kita tahu dalam realita asmara, pacaran lama belum tentu kemudian sampai menikah, belum tentu jadi. Misalnya nanti Sandi Uno dilamar Pak Prabowo, ini kan tawaran yang luar biasa. Bisa merapat nggak? Bisa menahan godaan nggak P3 kemudian untuk tidak merapat ke Pak Prabowo, bagaimana?
Jangankan orang pacaran, orang sudah ke penghulu, pengantinnya kabur itu ada gitu di Bogor kemarin gitu. Jadi, tapi karena ini politik dan kita organisasi partai politik ada mekanismenya, sampai saat ini tidak ada opsi lain selain menjadi pengusungnya Pak Ganjar Pranowo dan mengajukan Pak Sandiaga Uno sebagai bakal cawapresnya Pak Ganjar. Belum ada keputusan apapun, masih dalam proses pendekatan. Nah, yang tidak baik itu ketika dalam proses ta'aruf tiba-tiba kitanya lari gitu kan. Karena kita sudah berkomitmen, ibaratnya kalau tadi diasosiasikan dengan orang hubungan, ini antar besan sudah mulai ketemu, sudah ngomong, sudah ngobrol gitu. Tiba-tiba kita lari. Mohon maaf, kita tidak seperti di tempat yang lain gitu. Jadi kami masih berpegang teguh kepada hasil Rapimnas, tidak ada opsi lain. Oke, mungkin sekarang saya ke Mbak Christina. Mbak Christina, memang tidak ada statement bahwa kita nggak tahu Pak Ridwan Kamil akan benar-benar dipinang oleh PDIP atau tidak. Tapi kita tidak melihat upaya dari Partai Golkar mempertahankan, meskipun memang ini Pak RK ini kan juga baru-baru saja bergabung ke Golkar. Ini seperti apa? Mempertahankan apa nih maksudnya? Untuk jangan pergilah, atau mungkin ya sudah diganti Pak Erlangga kemudian Ridwan Kamil untuk dipasangkan dengan Pak Prabowo. Seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi memang jujur tidak ada opsi lain bagi kami saat ini. Opsinya ya cuma satu, Pak Erlangga Hartarto. Jadi berita-berita di luar yang masih juga belum jelas, hari ini bisa begini, besok begitu dan lain-lain, tidak dalam tempatnya untuk kami mengomentari, Mbak. Jadi tetap seperti yang awal, saya fair aja ya, apa yang ada di partai kami saat ini ya memang kami ingin terus mendukung Pak Erlangga dan seperti itu. Jadi ya kita lihat saja kalau nanti ada yang mau kabur atau ada yang mau apa ya, itu bukan kami dalam posisi untuk menjawab. Bang Emrus, seharusnya Capres ini kan nggak usah pusing-pusing untuk memikirkan pasangannya. Kenapa tidak mengambil partai politik yang paling besar yang sudah pasti akan mengusung ketumnya, tapi alih-alih nyari yang mana paling populer dan bukan kader kultural juga, bahkan nampak Mahfud ya yang bukan partai politik. Betul. Ini kenapa sih popularitas karena apa? Baik, kalau kita coba analisis dari tiga sesuai topik kita itu, yaitu Mahfud MD, Ridwan Kamil, sama Sandiaga. Kalau memang kita lihat secara akademis, kalau tujuan daripada Ganjar Pranowo adalah untuk penguatan hukum, maka tentu Mahfud MD. Tetapi kalau penguatannya adalah ekonomi, utamanya bisnis, adalah Sandiaga Uno. Cuma Sandiaga Uno punya kelemahan. Kelemahannya adalah dia tidak menguasai ekonomi makro, gitu ya. Dia orang bisnis dan dia doktor di bidang bisnis. Kebetulan dia alumni dari kami, doktornya. Kemudian kalau Ridwan Kamil adalah, saya melihat ini sosok yang sangat diterima oleh masyarakat dan dia mempunyai gaya komunikasi yang sangat luar biasa, yang sangat profesional dan berhasil membangun Jawa Barat. Oleh karena itu pasangan dari dua ini dan representasi daripada milenial saya kira akan menjadi bisa memenangkan. Karena kenapa? 51,93% pemilih adalah milenial. Oleh karena itulah maka dua sosok ini Ganjar dan Ridwan Kamil nanti akan dipasangkan, saya kira bisa meraup suara tersebut. Bang Emrus terima kasih, Mbak Christina terima kasih, Mas Owi juga terima kasih. Kita nanti akan tunggu bagaimana nanti yang akan terjadi ke depan. Karena media hanya bisa bukan menduga-duga, membaca kemungkinan dan kemungkinan. Tapi biasanya kemungkinan itu kuat loh pemirsa. Sesaat lagi sejumlah informasi lainnya akan saya hadirkan untuk Anda usai jeda berikut.